Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Al-Fitrah dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat atau kasih sayang Allah, berbagai macam rahmat, perlindungan dari Allah, berbagai macam barakah, kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Semuanya ini hendaknya kita selalu bersyukur dengan cara selalu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh sahabat dan umatnya. Dan Al-Quran ini Rasulullah menjadikannya sebagai petunjuk, pedoman dalam ia menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang atau cahaya iman dalam kehidupan seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Di sebuah hari yang berbahagia ini, saya tadi malam diberitahu oleh Ustaz Wahyu untuk melanjutkan sedikit tentang kajian surah Yasin yang pada subuh hari yang berbahagia ini. Di sini sudah sampai kajiannya pada ayat ke-28. Kita lanjutkan insyaallah bagaimana cerita Allah
di dalam ayat-ayatnya di dalam surah Yasin ini. Surah Yasin yang dimulai dengan kalimat Yasin artinya tetap Yasin. Apa itu maksudnya? Di dalam Al-Quran ada huruf-huruf muqata'ah. Muqata'ah itu artinya huruf-huruf yang terpotong. Misalnya alif terpotong dia, lam terpotong dia, mim terpotong. Kan ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dai, zai. Ada yang disambung. Misalnya alif disambung dengan lam, alif, lam disambung dengan mim, alif, lam, mim. Ada juga ha disambung dengan mim, ha, mim. Dan banyak kata-kata lain, huruf-huruf yang lain disambung, baca tetap seperti biasa. Jangan ada yang baca misalnya alif, lam, mim, alama, itu salah. Alif, lam, mim, alif, lam, ra, ha, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad. Apa maksud Allah mengungkap kalimat ini? Nah, di sini Allah ingin menerangkan tentang cerita-cerita Al-Quran. Misalnya alif, lam, mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif, lam, mim, inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di surat Yasin juga Allah ingin menerangkan tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang ayat-ayatnya penuh dengan berbagai macam hikmah, berbagai macam ilmu, berbagai macam hal-hal yang bijak ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau semakin hari semakin bijak seseorang itu dengan membaca Al-Quran. Bijak dalam kesabaran, bijak tidak cepat marah. Karena mengapa? Karena sudah dihiasi dengan nurullah minal Quran al-azim, dari Al-Quran al-azim. Apakah semua huruf-huruf muqata'ah ini, huruf-huruf terpotong ini semuanya cerita tentang Al-Quran? Tidak juga, ada beberapa pengecualian. Misalnya di surat Maryam itu tidak langsung cerita tentang Al-Quran, tapi Allah mengisahkan tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kaf, ha, ya, ain, sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Satu lagi ada di surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Selainnya Allah ceritakan setelah huruf mafatih suar, nama lainnya, pembuka surat di dalam Al-Quran. Jadi nanti kita jangan kaget. Dan ini bukan sumpah. Kalau sumpah Allah menggunakan waw, wadduha, demi waktu duha, wallaili iza saja, demi waktu malam apabila telah mulai gelap, sunyi dan senyap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah tidak membiarkanmu dan Allah tidak akan menghinamu. Ayat ini karena dulu setelah turun surah Al-Qalam, kemudian Muzammil dan Mudassir tertahan lama tidak diturunkan wahyu. Jadi Nabi berkata kepada istrinya, wahai Khadijah, sepertinya saya ini, apa benar saya ini Nabi? Apa benar saya ini Rasul? Mengapa ya Rasulullah? Mengapa Al-Quran tidak turun lagi?
Kalau memang saya seorang nabi, seorang rasul, pasti Jibril akan datang lagi menyampaikan wahyu-wahyu supaya sempurna agama kita ini. Khadijah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu seperti ini dan Allah tidak akan menghinamu. Engkau benar-benar nabi, engkau benar-benar rasul. Allah yang maha mendengar langsung mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri pertama dan yang pertama masuk Islam dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menurunkan surat Ad-Duha ini, Nabi bersemangat kembali. Ternyata ungkapan Khadijah itu benar, bahwa Allah tidak membiarkan Nabi seperti ini, bahwa Allah tidak membiarkan Nabi terhina. Nanti takut ada ejekan-ejekan dan hinaan dari orang-orang banyak. Kamu katakan kamu Nabi kan, kamu Rasul kan, mana wahyu-wahyu lagi? Gitu. Jadi paling cepat hinaan-hinaan yang datang, sehingga Allah selalu memelihara Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di surah Yasin ini ada orang dulu menghina Nabi seperti di surah Al-Hijr, Muhammad, kalau memang benar-benar engkau Nabi dan Rasul, mengapa engkau tidak menurunkan malaikat untuk berdakwah di hadapan kami? Mengapa engkau yang berdakwah? Ini ejekan sangat dahsyat juga. Artinya tidak selevel lah. Kalau kamu kan manusia, kami juga manusia. Mengapa kamu yang harus berdakwah? Jika kamu punya kuasa, coba kamu datangkan malaikat untuk berdakwah di hadapan kami. Dan itu ada di dalam surah Al-Hijr. Kita baca dulu sedikit untuk kita yakin bahwa ejekan itu ada. Apa ejekan mereka? Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Muhammad, itu kalau yang ngejek-ngejek biasa panggil Muhammad. Tidak ada yang manggil ya Rasul, ya Rasulullah. Maka beda. Kalau dulu orang yang manggil kata-kata Muhammad dan kasar itu ngejek. Muhammad, mengapa kamu tidak menurunkan malaikat? Kamu sampaikan saja kepada Allahmu bahwa yang cocok untuk ceramah dan dakwah di hadapan kami bukan engkau ya Muhammad, tapi malaikat. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa tidak engkau turunkan saja malaikat untuk berdakwah di hadapan kami supaya kami menganggap kamu itu benar? Di atasnya sudah diejek, ejekannya hebat sekali, gila Muhammad itu. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang selalu berkata bahwa engkau telah diturunkan Al-Quran, engkau benar-benar gila, hai Muhammad. Ini ejekan-ejekan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Ini ada kaitan nanti dengan ayat yang kita baca di surat Yasin. Di sana kan Allah sebut di surat Yasin bahwa Muhammad pernah diejek, bahwa Muhammad pernah diminta oleh orang-orang yang gak senang kepadanya supaya diturunkan malaikat. Pertama, mereka menghina Nabi dengan mengucapkan bahwa Nabi sudah tidak sehat. Katanya dia sudah diturunkan wahyu dari Allahnya, diturunkan oleh malaikat, dan si Muhammad ini benar-benar sudah sinting, sudah gila. Mana ayatnya? Wa qalu ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ini peristiwanya baik di Mekah maupun di Madinah tidak henti-henti. Mereka berkata, kamu yang mengatakan bahwa dirimu sudah diturunkan Quran kepadamu, oh kamu sudah benar-benar sinting, kamu sudah benar-benar gila hai Muhammad.
Mengapa tidak engkau menurunkan malaikat saja yang berdakwah di hadapan kami, jika memang kamu itu benar, dan kami nanti akan membenarkan kamu. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mengapa tidak kamu turunkan kepada kami malaikat yang berdakwah di hadapan kami, jika memang benar-benar kamu itu orang yang benar? Nah, Nabi diberi semangat oleh Allah. Muhammad jangan jawab, tidak usah jawab, biar Allah yang menjawabnya. Apa jawaban Allah? Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu izam munzarin. Allah atau kami tidak menurunkan malaikat untuk berdakwah kecuali untuk menyampaikan sebuah kebenaran atau azab. Jadi bukan berdakwah. Malaikat datang bukan untuk berdakwah. Malaikat kalau sudah sangat keterlaluan orang-orang yang mengejek Nabi, turun bukan untuk berdakwah. Karena tugas malaikat bukan berdakwah. Tugas malaikat apa yang diperintahkan oleh Allah, disuruh azab orang, azab. Disuruh turunkan rahmat, rahmat. Apa saja perintah Allah. Malaikat itu tidak ada bantahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dibaca di dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu tegas, keras, syidadun la ya'sunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat disuruh sujud, sujud semuanya. Malaikat disuruh rukuk, rukuk semuanya. Setelah bangun rukuk, malaikat berkata, Sami'allahu liman hamidah. Kami mendengar apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan kami memuji Allah. Maka setelah rukuk kita tidak baca Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ini beda. Kalau setelah sujud, Allahu Akbar. Mau rukuk, Allahu Akbar. Bangun rukuk, bukan Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ini dulu ada seorang guru di Matang Gelempang 2. Pada waktu beliau sakit, kami datang. Belum kena tayang tikrak baru ni pakai bahasa Aceh. Pakal lain tela intidalnya Allah, tela intikalahnya Allah Akbar, Allah Akbar. Pakan ahli rukuk gukun dengan Sami Allahu liman hamidah. Pakan bedanya tabu. Bahasa Indonesianya, nak, mengapa? Kalau yang lain-lain itu pada masa-masa intikalah pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu Allahu Akbar. Tapi setelah rukuk, mengapa Sami Allahu liman hamidah? Nah, inilah diceritakan bahwa para malaikat pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturannya setiap sujud diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian apabila seseorang bangun dari rukuk, disuruh ucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah, seperti ungkapan para malaikat setelah mereka bangun dari rukuk. Dan yang mengajarkan Nabi untuk salat pada peristiwa Mi'raj itu juga malaikat Jibril. Maka Nabi bersabda setelah itu, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian semua seperti aku salat.
Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, dan semua gerakan-gerakan salat itu diajarkan oleh malaikat Jibril atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan salat Nabi adalah salat yang sempurna. Dan kita tidak melihat langsung bagaimana salatnya Nabi. Nah, kita baca di hadis dengan berbagai macam, kadang-kadang ada juga hadis yang berbeda dilihat, berbeda didengar. Tidak apa-apa. Nah, misalnya kalau di Arab nanti kita melihat ada orang yang di dadanya, tangannya, itu beda-beda pemahaman, tidak ada masalah, jangan diperdebatkan. Nanti ada orang gara-gara debat nak mau salat dia. Saya belum jelas nih di mana taruh tangan, beda-beda. Sebelum perbedaan ini selesai saya belum mau salat. Itu juga jangan seperti itu, ya kan? Nah, kita perbedaan ini adalah untuk menambah pengetahuan kita. Silahkan saja, karena sahabat yang melihat kadang-kadang berbeda yang dia lihat, tapi mana pendapat jumhur, pendapat ulama yang banyak, nah itu yang kita ambil. Dalam hadis pun ada hadis yang mutawatir, ada hadis ahad, satu orang, ahad itu satu yang melihat. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana ejekan-ejekan Nabi, sehingga Allah terangkan lagi di surat Yasin ini. Allah terangkan lagi bahwa Allah tidak menurunkan tentara dari langit untuk membunuh umat manusia ini, kecuali ada keinginan dari manusia yang sudah sangat berlebihan dalam sikapnya. Mana contoh berlebihan dalam sikapnya? Umat-umat dahulu itu ngejek Nabi berlebihan sekali. Nah, contoh ayat yang kita baca tadi di surah Al-Hijr, nggak tanggung-tanggung ejekannya. Nabi dianggap gila, kemudian diejek, kamu tidak layak itu berdakwah di hadapan kami. Kamu manusia, kami juga manusia. Yang layak berdakwah di hadapan kami itu malaikat. Maka Allah menjawab, kami tidak menurunkan malaikat kecuali untuk mengungkapkan sesuatu yang benar atau azab. Nah, jadi ketika orang-orang kafir baik di Mekah maupun di kota-kota lainnya dulu pada masa nabi-nabi dahulu, ada di Aden Yaman, ada di Hijr, ada di Irak, ada di Mesir, ada di Madian, ada di Ba'la, ada di Ba'labeh, berbagai macam kota dulu yang telah menghina Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dikarenakan mereka minta azab. Salah satu caranya dengan meminta supaya malaikat diturunkan kepada kami agar kami yakin bahwa engkau adalah nabi dan rasul. Maka Allah menjawab sama dengan jawaban di surah Al-Hijr, ada di surah Yasin ini. Saya ingin memutar sedikit cerita lama supaya nanti nyambung dengan apa yang sedang kita bahas ini. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Nah, jadi kalau kita baca tafsirnya, wa ma anzalna li ajli ihlaki qaumihi allazina kazzabuhu, Allah tidak menurunkan malaikat atau tentara-tentara dari langit untuk mengazab orang-orang yang sedang meminta azab, hanya kadang-kadang dengan sebuah sayhah. Apa itu sayhah? Sebuah suara dentuman yang amat dahsyat. Nah, ini. Jadi orang mati kadang-kadang dengan suara yang sangat besar itu pun bisa mati. Mana contoh? Umat Nabi Syuaib dulu diazab dengan 3 cara. Pertama dengan ar-rajfah, gempa yang amat dahsyat. Yang kedua dengan sayhah, dengan suara yang belum pernah mereka dengar, dentuman yang amat dahsyat. Dan yang ketiga, fa'amtarna alaihim matra, Allah hujani mereka dengan hujan batu.
Gempa saja sudah cukup sebenarnya. Gempa raya, gempa besar itu sudah cukup sebenarnya untuk memusnahkan manusia. Tapi ternyata Allah mengirimkan lagi sebuah sayhah. Sayhah itu suara dentuman, suara yang sangat besar yang memekikkan telinga, yang amat menakutkan. Mendengar suara ini saja bisa mati orang. Maka sebahagian orang umat Nabi Syuaib itu mati setelah mendengarkan suara petir yang amat dahsyat. Nah, kita kan belum pernah mendengar suara petir yang amat dahsyat. Kalau di daerah Bogor saat ya, itu sudah kadang-kadang terlalu tinggi suara petirnya. Kalau di sini belum pernah. Itu melebihi suara yang pernah kita dengar selama ini. Kalau Allah memberikan ingkanat illa sayhatan wahidah fa izahum khamidun, maka seluruh umat manusia yang meminta azab dari Allah ini musnah semuanya dengan suara itu. Beberapa hari yang lalu ada meriam di Laweng itu dicetuskan, dikeluarkan. Suaranya saja bisa mengganggu sampai dengan 1 kilometer, dan mobil-mobil yang ada di kejauhan 200 meter bisa pecah kacanya. Apalagi rumah-rumah yang dekat dibayar, ya, dibayar kembali. Pada masa percobaan itu oleh Pangdam pergi ke sana, ke daerah Laweng, orang Laweng menceritakan di sini saja ada yang pecah kacanya. Begitu hebat suara dentumannya. Apalagi dentuman dari Allah Subhanahu wa taala, petir yang amat dahsyat. Mendengarkan ini orang sudah mati. Belum lagi kena batu-batu dari langit. Fa amtarna alaihim matra. Allah hujani mereka dengan hujan batu, dan musnahlah seluruh orang-orang yang meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat Muhammad ini boleh dikatakan paling bagus lah. Tidak ada di antara kita yang misalnya ngomong dia ke langit, ya kan? Woi Allah, Miron hebat. Kalau memang kau hebat, coba engkau turunkan azab. Belum pernah kita dengar, kecuali orang sakit, ya kan? Kecuali orang sakit jiwa. Kalau orang sehat tidak perlu, belum pernah kita dengar. Kecuali dia sakit jiwa. Tapi dulu enggak sakit jiwa, banyak sekali orang seperti orang gila. Muhammad, kalau memang benar-benar engkau nabi, engkau rasul, coba engkau datangkan malaikat kepada kami untuk berdakwah juga boleh, untuk mendatangkan azab juga boleh. Nekat kan? Nekat. Syuaib juga diejek, Syuaib kamu dah tua, tidak layak lagi ceramah di hadapan kami. Jika memang benar-benar Allahmu itu ada, coba engkau datangkan azab kepada kami, supaya kami yakin bahwa Allahmu itu ada dan kamu itu seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Syuaib memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, siang dan malam aku menyampaikan dakwah dari salah, tapi mereka selalu menghinaku ya Allah, dan mereka meminta kepadaku agar engkau menurunkan azab, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha melihat. Allah mewahyukan kepada Syuaib, wahai Syuaib, tugasmu hanya menyampaikan dakwah dari salah. Mengenai permintaan mereka, aku yang akan mengabulkannya. Tidak lama kemudian setelah mereka meminta azab, berapa hari mereka dihukum oleh Allah? Saya sudah pernah menyampaikan ceramah di sini. Selama 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari. Sab'ata layali wa samaniyata ayyam. 7 hari 7 malam ditambah dengan 1 hari. Maksudnya 7 hari itu 7 malam dikering kerontangkan negeri Madian. Dan semua orang yang berada di negeri itu tidak mampu menahan panas, buka baju, buka celana dan lari ke hutan-hutan mencari perlindungan di bawah pohon-pohon kayu. Pohon-pohon kayu itu pun dikering kerentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka lari ke sana kemari mencari di mana ada tempat dingin. Maka Allah tambah 1 hari.
Nah, ini dapat dibuktikan bahwa kapan Allah menghukum umat Nabi Syuaib, apakah pada waktu malam atau di waktu siang? Jawabannya di waktu siang. Allah tambah satu hari, Allah nampakkan awan hitam di sebuah tempat, lalu mereka lari ke sana. Mereka mengira bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Ketika orang kafir dan kufur itu berkumpul di bawah awan hitam, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggoyangkan buminya dengan rajfah, gempa yang amat dahsyat, dengan sayhah, suara petir yang amat dahsyat, dan yang ketiganya fa'amtarna alaihim matra, Allah hujani mereka dengan hujan batu. Lalu apa yang terjadi? Fa'asbahu fi diyarihim jasimin. Lalu mereka semuanya di rumah-rumah mereka dan di tempat pelarian mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti menarik kalau dibaca di surat Hud itu, ada yang bentuk mufrad, ada yang bentuk jamak. Mufrad itu ada orang pakai politik strategi, alah jangan keluar semuanya, kita di rumah saja. Mereka mengira di rumah aman, rupanya di rumah juga dimusnahkan oleh Allah, di tempat pelarian mereka juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga dijawab oleh Allah di dalam surat Yasin ayat 28, 29 sampai dengan 31 sebenarnya. In kanat illa sayhatan wahidah. Tidak usah diturunkan tentara, kata Allah. Ya kan? Tidak perlu tentara untuk mereka, untuk membunuh orang-orang jahat ini. Tidak perlu pakai tentara dari langit, apalagi tentara dari bumi misalnya, ya kan? Dari langit pun tidak perlu turun, kata Allah. Cukup dengan sebuah sayhah. In kanat illa sayhatan wahidah. Tidak perlu aku turunkan tentara dari langit, cukup dengan sebuah suara yang amat dahsyat, mereka bisa mati bergelimpangan di alam ini. Nah, itu kalau Allah sudah bekerja. Oleh karena itu jangan minta-minta azab, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bilang ke saudara-saudara kita yang enggak mau salat, yang belum mau beribadah, walaupun sudah pada masa pandemi ini, mereka lihat, mereka dengar setiap hari ada orang meninggal, ada orang belum tergugah untuk salat, untuk ibadat, tapi jangan mengejek Allah. Nah, coba nanti kalau pada suatu saat ini nanti mungkin sudah kurang orang percaya kepada Allah, ada nanti yang akan bangkit. Karena peristiwa-peristiwa dahulu itu bangkit kembali. Mana contoh? Apa kejahatan di zaman Nabi Lut alaihissalam? Yang pertama, pembegal banyak, perampok banyak. Sekarang di Jakarta di tol Kemayoran itu sudah ditemukan lebih daripada 50 orang itu pembegal, perampok. Mereka merampok truk-truk dan membegal supirnya. Kalau tidak dikasih uang dibunuh. Itu sudah ada di Kemayoran, tol Kemayoran di Jakarta. Apalagi kejahatan yang ada di zaman Nabi Lut, pesta porasek, gay. Ini sudah ada. Kemarin Polda Metro Jaya di Metro 2 hari yang lalu menangkap 56 pelaku gay yang sedang memamerkan atau pesta porno gay dan ditemukan dengan pemberitahuan dari masyarakat. Ini sebenarnya umat Islam harus memberikan apresiasi yang tinggi. Meskipun suara kita ini tidak didengar, ya kan, tidak sampai ke Jakarta, tapi kalau malam Rabu kemarin mungkin tidak sampai suara saya ke Jakarta. Rabu malam Kamis kan saya ceramah di Baitur Rahman, ada RI, nah, pasti itu ada polisi-polisi yang mendengar atau ada orang Jakarta yang mendengar bahwa ini sebuah keberhasilan yang sangat hebat. Masyarakat bergabung dengan polisi dan memberitahu bahwa di sebuah apartemen ada pesta porno seks gay, artinya laki sama laki. Itu pernah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Kalau ada pesta-pesta, mereka buka baju, buka celana, berzina laki sama laki. Masya Allah, dahsyatnya apa yang dibuat oleh Allah. Nah, karena 3 kejahatan mereka. Pertama, melakukan hubungan seks laki sama laki, liwat, namanya Sodom. Yang kedua, berpesta pora dan berpesta porno gay. Dan yang ketiga, membegal orang. Kalau misalnya dirampok orang miskin tidak ada uang, langsung dibunuh orangnya.
Kalau orang kaya yang punya uang, diambil uangnya, kemudian orangnya dilempar ke mana saja mereka inginkan. Terjadi lagi ternyata di zaman ini. Apa yang akan terjadi jika hal ini terus berlangsung? Mudah-mudahan kita doakan tentara-tentara kita, polisi-polisi kita dan masyarakat tetap diberikan kekuatan untuk memberantas maksiat-maksiat yang seperti ini atau maksiat-maksiat lainnya. Mereka jangan sombong, jangan memperolok-olok Allah. Walaupun ayat ini bukan diturunkan untuk mereka, tapi ingat kata Allah, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sangat rugi seseorang hamba bila Allah datangkan kepada mereka rasul, nabi, tapi yang terjadi mereka selalu memperolok-olok Allah, memperolok-olok nabi, memperolok-olok rasul. Ingat kata Allah. Coba kamu lihat, ini satu ayat lagi. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah engkau perhatikan berapa banyak umat yang telah dibinasakan sebelum kamu dari abad-abad dahulu, dan mereka tidak bisa kembali lagi, tidak ada yang hidup lagi. Oleh karena itu jangan minta mati. Kalau udah mati nanti baru dikumpulkan di yaumil mahsyar, enggak sekarang. Jadi jangan nanti kita ingin menguji-uji Allah. Kalau Allah sudah menurunkan malaikat, datangnya malaikat bukan untuk berdakwah, tapi menyatakan sebuah kebenaran. Salah satunya ada azab Allah yang maha kuasa. Semoga kajian kita untuk pagi ini hanya 3 ayat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.